Oke. Nah, jadi ini tentu ada kaitannya dengan vektor yang kita bahas selama pertemuan setelah UTS ya. Nah, kita sudah tahu bahwa vektor itu apa, kemudian kita juga sudah menggunakan vektor itu untuk apa namanya mencari persamaan garis dan persamaan bidang, gitu ya, untuk mencari nilai eigen juga, transformasi linear juga. Nah, sekarang kita akan bicara tentang himpunan dari vektor, gitu ya, kita sebut dengan ruang vektor. Kita coba lihat definisinya. Nah, vektor di ruang dimensi 2 atau di ruang dimensi 3 itu bisa digambarkan atau divisualisasikan dengan baik gitu ya, walaupun ya paling tidak kita punya gambaran yang jelas apabila kita menggambarkan sebuah garis di ruang dimensi 2 dengan apa namanya sumbu kartesius dengan ada sumbu X dan sumbu Y. Demikian juga kalau kita punya garis di ruang dimensi 3 dengan ketambahan satu sumbu lagi, sumbu Z, maka apa namanya dimensinya agak berubah gitu ya. Yang X itu yang garis ke depan, kemudian ada garis Y itu yang garis kiri kanan, kemudian ada ketambahan satu garis lagi yaitu yang ke atas dan ke bawah. Jadi walaupun dimensinya di ruang dimensi 3, tetapi kita proyeksikan di ruang dimensi 2, ya, karena dari ruang kita proyeksikan ke bidang gitu. Tapi paling tidak kita bisa punya gambaran. Nah, masalahnya kalau yang kita bicarakan adalah vektor di ruang dimensi yang lebih dari 3. Ruang dimensi 4, 5, 6, sampai ruang dimensi N, maka visualisasinya tidak dapat kita lakukan dengan baik gitu ya. Contohnya, mungkin saya pernah sampaikan, contoh gampangnya aja, kalau kita di ruang dimensi 3 deh, yang kita biasanya proyeksikan di dalam sebuah bidang gitu ya. Kita punya dua garis yang tidak berpotongan, tapi posisinya itu depan belakang gitu. Nah, maka ketika dua garis itu kita coba gambarkan di dalam ruang dimensi 2, yang sesungguhnya mereka tidak berpotongan, tapi karena harus digambarkan di dalam ruang dimensi 2, maka dua garis itu seolah-olah akan berpotongan. Gitu ya. Jadi eh, memang tidak terlalu ideal kalau kita mau mencoba menggambarkan ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 2. Tapi paling tidak kita bisa menangkap visualisasinya gitu ya. Nah, lain halnya kalau kita bicara di ruang dimensi lebih dari 3 tentu itu tidak mungkin gitu. Nah, oleh karena itu maka perlu dibuat satu aturan untuk menentukan atau menunjukkan bahwa vektor itu sebenarnya bagaimana sih gitu. Ya, nah itu yang akan kita pelajari di dalam materi ruang vektor. Beberapa teorema definisi yang nanti akan kita gunakan untuk membuktikan apakah eh, sebuah himpunan itu merupakan ruang vektor atau tidak, misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kita coba lihat definisinya. Misalnya nih, ada V. V itu himpunan vektor yang tidak kosong, artinya ada isinya dari objek-objek. Nah, objek di sini karena kita bicara himpunan vektor, maka objek-objek anggota dari vektor itu tentu adalah vektor ya. Nah, kemudian di dalam himpunan itu terhadap objek-objek vektor tadi dikenakan operasi, operasi matematis gitu ya. Nah, operasinya hanya dua yang kita lakukan di sana, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Jadi perkalian vektornya tidak ikut. Jadi hanya perkalian vektor dengan skalar aja gitu ya, dan penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu apa? Kita coba ingat lagi ya. Penjumlahan vektor itu adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap pasangan objek vektor U dan vektor V, di mana U dan V ini kurang U ya, di mana kedua vektor U dan V ini adalah anggota dari himpunan vektor V, V besar. Gitu ya. Jadi ada eh, sebuah himpunan namanya V, kita lembangkan dengan huruf V besar. Nah, di dalam himpunan V ini ada banyak vektor gitu. Katakanlah vektornya adalah vektor U dan vektor V Oh, mak. gitu ya. Nah, Kan maka ngandani dengan sebuah objek U plus anu V nom artinya ada operasi penjumlahan vektor nih di anak yang itu kita sebut dengan jumlah I think dari vektor U dan vektor V. Maka nanti ketika membuktikan bahwa itu adalah sebuah ruang vektor, hasil penjumlahan kedua vektor itu juga harus berada di dalam vektor tersebut gitu ya.
Nah, sedangkan operasi yang satunya, yaitu perkalian skalar, adalah aturan yang Hmm. menghubungkan setiap skalar K, skalar itu pengali ya, dan setiap objek, yaitu vektor itu. Misalnya objeknya adalah vektor U, ini adalah anggota dari vektor V, dan dengan objek K kali U, K ini skalarnya, yang akan kita kalikan dengan vektor U, maka Lah ini kok kita sebut perkalian skalar dari vektor U dengan kok skalar, maksudnya? gitu ya. Oke, wong tuanya. Oke, nah lalu nanti akan ada aksioma lagi yang akan menyebutkan bahwa setiap anggota vektor U, vektor V, vektor W gitu ya maksudnya, itu adalah anggota himpunan vektor V besar. Dan semua skalar K, misalnya ada K, ada L, ada M, nah maka V itu disebut ruang vektor. Kita coba lihat aksiomanya seperti apa. Nah, ada 10 aksioma yang perlu kita apa namanya perhatikan karena nanti ini akan kita gunakan untuk membuktikan apakah sebuah himpunan itu merupakan ruang vektor atau bukan. Ya. Aksioma yang pertama, jika vektor U dan vektor V merupakan anggota ruang vektor V besar, maka hasil penjumlahan dua buah vektor U dan V itu juga berada di dalam vektor V. Jadi anggota penjumlahannya juga merupakan anggota dari vektor V lagi, gitu ya. Jadi ada dua buah vektor nih, terus dijumlah, maka penjumlahannya adalah sebuah vektor baru, gitu ya. Nah, vektor itu juga harus berada atau merupakan anggota dari V juga. Tuh. Kemudian aksioma yang kedua berlaku hukum komutatif. Jadi kalau kita melakukan operasi penjumlahan dua buah vektor, sekali lagi karena operasi di dalam apa namanya definisi ruang vektor itu kan ada dua operasi ya, penjumlahan dan perkalian vektor dengan skalar. Nah, operasi penjumlahan itu harus bersifat komutatif. Artinya mau dibolak-balik sama aja gitu. Lalu bersifat yang ketiga bersifat asosiatif juga. Maksudnya kalau kita punya vektor lebih dari dua, tiga atau lebih gitu ya, maka yang mana yang mau dihitung duluan, kemudian dijumlahkan dengan vektor yang lain gitu ya. Selama semua operasinya sama, yaitu penjumlahan, maka hasilnya akan sama. Contohnya, misalnya kita punya vektor UVW, itu akan sama hasilnya kalau kita hitung dulu penjumlahan V dan W, lalu hasilnya dijumlahkan dengan U. Itu hasilnya akan sama kalau kita hitung dulu penjumlahan U dan V, lalu hasilnya baru dijumlahkan dengan V. Sama. Gitu ya. Aksioma yang keempat, ada vektor nol yang merupakan anggota dari ruang vektor V. Ya, jadi ini kita sebut vektor nol. Sedemikian hingga berlaku operasi seperti ini. Vektor nol ditambah vektor U sembarang U dalam ruang vektor V yang hasilnya adalah vektor U sendiri. Gitu ya. Artinya berarti U itu benar-benar dijumlah dengan vektor kosong. Gitu ya. Aksioma berikutnya ada vektor min U, jadi lawannya vektor U ya. Ini juga merupakan anggota ruang vektor V yang kita sebut dengan vektor negatif dari vektor U, sedemikian hingga berlaku vektor U apabila dijumlahkan dengan vektor negatifnya, hasilnya sama dengan vektor nol. Gitu ya. Lalu aksioma yang keenam, perkalian skalar vektor U dengan K juga merupakan anggota dari vektor V. Maksudnya kita punya vektor U yang anggotanya vektor V, lalu disekalikan dengan skalar K sembarang 2,5 min 1 gitu ya, asal bukan 0, maka hasil perkalian ini kan merupakan satu vektor baru ya, vektor baru yang bisa diperpanjang atau diperpendek gitu. Nah, vektor itu berada juga di dalam ruang vektor V ini. Ya. Aksioma ketujuh, kalau kita punya penjumlahan dua buah vektor, lalu hasil penjumlahan itu kita kalikan K, hasilnya akan sama kalau masing-masing vektor itu kita kalikan dulu, baru kemudian dijumlah. Ya, ini namanya sebetulnya hukum apa namanya distribusi ya. Oke, yang H
Ini sama, hampir sama dengan G ya. Cuman kalau ini yang double adalah skalarnya. Jadi kalau kita menjumlahkan dua skalar K dan L, lalu dikalikan vektor U, hasilnya akan sama kalau vektor U itu kita kalikan dengan K dulu, lalu ditambah dengan vektor U yang sudah dikalikan dengan L. Hasilnya sama. Demikian juga aksioma berikutnya yaitu kesembilan. Kalau kita punya vektor U yang dikalikan dengan K dan L, ini mau dikalikan dulu konstantanya atau skalarnya, baru dikalikan vektornya, boleh. Atau vektornya dikalikan dulu dengan salah satu skalar, kemudian dikalikan dengan skalar yang lain. Hasilnya juga sama, gitu ya. Aksioma terakhir yaitu yang ke-10 yaitu jika kita punya vektor U yang dikalikan satu dengan skalar satu gitu ya, pengalinya satu, maka hasilnya adalah vektor U kembali, gitu. Oke. Nah, itu aksioma-aksioma yang apa namanya harus dipenuhi oleh ruang vektor. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Misalnya, kita punya V, ini sebuah ruang vektor, himpunan vektor ya, yang berada di dalam ruang dimensi 2, berarti komponen dari vektor itu adalah 2 ya. Kalau ini apa namanya misalnya 3,4, 5,1 misalnya gitu ya. Dan didefinisikan dua operasi penjumlahan yang penjumlahannya adalah U plus V, berarti nanti berlaku komponen pertama dari vektor U itu akan dijumlahkan dengan komponen pertama dari vektor V. Demikian juga komponen keduanya, hasil penjumlahannya diambilkan dari komponen vektor kedua dari vektor U ditambah komponen kedua dari vektor V. Gitu ya. Kemudian yang operasi perkalian dengan skalarnya, pendefinisiannya begini. Ketika vektor U dikalikan dengan K, maka hasilnya adalah komponen pertama itu merupakan perkalian dari skalar K dengan komponen pertama dari vektor U. Sedangkan komponen keduanya 0. Nah, dengan operasi seperti ini, apakah V ini ruang vektor? Gitu ya. Nah, jadi kita nanti harus tunjukkan satu-satu dengan menggunakan 10 aksioma ini. Bagaimana kalau dijumlahkan? Kalau dijumlahkan sih, ini jelas ya ada di dalam. Terus bagaimana kalau dikalikan gitu. Jadi 10 ini dicoba mana yang bisa gitu ya. Kalau misalnya ditambah dengan vektor 0, berarti ini nanti 0 dikalikan dengan ditambah dengan vektor U, hasilnya kalau penjumlahan kan berarti 0 tambah U1 plus 0 tambah U2. Berarti masih sama. Hasilnya kan U1, U2 dan itu berada di dalam vektor V. Nah, yang tidak memenuhi syarat adalah di sini sebetulnya. Jadi aksioma terakhir itu misalnya eh, yang ke-10 ya salah satunya. Sebetulnya yang lain juga ini nggak berlaku nih. Di sini juga nggak berlaku. Tapi kita ambil dari yang aksioma 10 saja. Vektor U kita kalikan satu, maka kan hasilnya vektor U lagi ya. Tetapi kalau operasinya seperti ini, kalau K ininya satu dikalikan vektor U, maka hasilnya adalah U1,0. Dan ini jelas tidak memenuhi aksioma ini. Karena di dalam aksioma ke-10, kalau kita punya vektor U dikalikan satu, maka hasilnya vektor U itu sendiri, gitu ya. Vektor U kembali gitu maksudnya. Jadi tentu apa namanya aturan yang nomor 10 ini tidak berlaku. Sehingga karena salah satu aksioma itu tidak dipenuhi, maka ini bukan ruang vektor. Jadi untuk membuktikan, karena kita punya 10 aksioma ya, jadi kalau kita mau membuktikan apakah dia ruang vektor atau bukan, temukan salah satu saja dari 10 aksioma itu yang kira-kira tuh tidak akan dipenuhi. Gitu. Jadi kalau kita bisa menemukan satu aja, maka itu sudah cukup membuktikan bahwa dia bukan ruang vektor. Gitu ya. Ada salah satu aksioma yang tidak dipenuhi, maka semuanya bukan ruang vektor. Gitu. Jadi tidak perlu yang sembilannya boleh ditinggal karena kita sudah bisa menemukan satu aja yang tidak memenuhi. Gitu ya. Oke. Nah,
Kalau tadi ada ruang vektor, maka di dalam ruang vektor itu juga kita bisa buat sub-sub ruang, sama kayak matrik. Kita bisa juga membuat pecahan-pecahan dari matrik gitu ya. Nah, ini vektor juga begitu. Vektor juga punya vektor bagian. Jadi, kalau kita punya himpunan, sebuah himpunan gitu ya, V, nah kemudian ada himpunan bagian W, ini adalah himpunan bagian dari ruang vektor V. Artinya, W ini bisa di dalamnya, bisa juga sama besar dengan V gitu ya, tapi tidak mungkin lebih. Jadi paling besar itu sama dengan V ya. Nah, ini disebut subruang dari V jika W ini sendiri itu adalah ruang vektor yang berada di dalam operasi penjumlahan dan perkalian tadi yang didefinisikan pada V. Jadi, kalau V punya apa namanya aturan nih, punya aturan rumus gitu ya, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar, maka karena W di dalam ruang V, maka W juga harus mengikuti aturan penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada W. Artinya secara umum, ke-10 aksioma itu eh, bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa W itu merupakan ruang vektor, gitu ya. Jadi artinya W ini mewarisi sifat atau mewarisi aksioma-aksioma dari V. Kalau di V berlaku, maka di W juga harus berlaku. Karena W-nya kan berada di dalam V. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba lihat teoremanya. Jadi teoremanya juga tidak banyak. Ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Jika W adalah satu himpunan, satu atau lebih vektor. Jadi di dalam karena V itu kan berisi beberapa vektor gitu ya. Lalu ada W, ruangan di dalam ruang vektor V. Nah, di dalamnya mungkin bisa berisi satu vektor atau lebih gitu ya. Maka W ini adalah subruang dari V dengan syarat dua ini harus dipenuhi. Yang pertama, jika U dan V itu anggota ruang vektor W, jadi anggota subruang W, maka hasil penjumlahannya juga harus berada di dalam W. Gitu ya, merupakan anggota dari W. Nggak boleh di luar. Kemudian jika skalar K, kemudian ada vektor U, ini anggota juga dari W, maka hasil perkalian K dan U ini juga harus berada di dalam W. Nggak boleh di luar ya, walaupun di dalamnya V. Tapi karena kita sedang membuktikan sub ruang W, maka hasil operasinya juga harus berada di dalam ruangan eh, W itu. Gitu ya. Oke, jadi misalnya jika ada perkalian vektor X dengan A ini bisa matrik ya, yang hasilnya adalah vektor B, ini adalah sebuah sistem persamaan linear. Kalau kalian ingat, ini kita pernah bahas di persamaan linear setelah pada pembahasan matrik ya. Maka setiap vektor X yang memenuhi persamaan ini disebut vektor penyelesaian dari sistem tersebut. Nah, coba lihat teoremanya ya. Nah, apa namanya? Dari definisi ini, maka akibatnya adalah jika perkalian A dengan X atau A dengan vektor X itu menghasilkan vektor 0, dan ini adalah sistem linear homogen, ini juga sudah kita bahas di sistem persamaan linear homogen, artinya ruas kanannya 0 semua ya, di mana solusinya kan dia punya dua solusi, solusi trivial, artinya semua X-nya itu 0. Nah, tapi selain itu, kita perlu buktikan apakah selain solusi trivial itu, dia punya solusi non-trivialnya atau tidak. Kalau solusi trivial kan pasti punya ya. Karena di sini 0, maka vektor X-nya pasti semuanya 0. Masalahnya adalah ada nggak yang tidak 0 kan gitu ya. Nah, kalau ini adalah sebuah sistem persamaan linear dari M persamaan, tergantung dari matriknya ya, dengan N variabel, maka himpunan penyelesaiannya adalah subruang dari ruang dimensi N. Artinya bagian dari ruang vektor di ruang dimensi N. Gitu ya. Nanti kita coba lihat contohnya. Kita lihat contoh yang pertama dulu ya. Kalau ada himpunan yang beranggotakan vektor 0 aja, jadi semuanya ini isinya vektornya 0 semua, nggak ada angka lain selain 0. Dan ini adalah subruang dari ruang dimensi 2.
yang dinamakan dengan subruang nol, maka ini juga akan berlaku di ruang dimensi 3. Gitu. Artinya, di dalam ruang vektor itu, salah satu contohnya adalah yang ambil salah satu sifat deh. Misalnya kita bisa buktikan di semua semua aksioma tadi ya. Ini akan berlaku untuk U-nya adalah vektor nol. Kalau di anggota V, maka nol ditambah nol ya nol. Kemudian berlaku juga komutatif, tentu saja ya, karena vektor U dan V-nya kan vektor nol. Karena vektor itu tuh isinya vektor nol semua gitu. Bersifat asosiatif juga. Nomor 4 juga begitu, ada vektor nol dalam ruang V. Artinya nanti kalau kalian apa namanya mau lihat satu persatu, ke 10 aksioma ini akan dipenuhi. Jadi ini contoh satu apa namanya bisa kita lanjutkan, gitu ya. Artinya kalau ada himpunan yang berakuntakan vektor nol saja, maka dia subruang dimensi 2 atau di ruang dimensi 3 itu akan berlaku. Di dalamnya ada subruang nol, ya. Kita coba contoh kedua. Kalau ada garis yang melalui titik asal atau titik origin, artinya koordinatnya 0,0, pusat sumbu gitu ya. Titik asal itu pusat sumbu. Nah, garis, jadi kalau ada garis yang melalui titik asal, maka garis itu adalah merupakan subruang dari ruang dimensi 2. Juga subruang dari ruang dimensi 3. Kenapa? Karena setiap garis yang melalui titik asal, yaitu koordinat 0,0 ya, untuk ruang dimensi 2, kalau ruang dimensi 3 ya 0,0,0 gitu ya. Itu kalau dijumlahkan dengan garis yang melalui titik asal lain, maka hasilnya adalah sebuah garis yang melalui titik asal juga. Gitu. Ya, jadi garisnya tuh nyenggol di titik asal. Misalnya contohnya gini. Kan garis yang melalui titik asal itu nggak cuma satu ya. Saya gambarkan visualnya seperti apa. Saya gini, kalau di dalam ruang dimensi 2 ya, ada garis gini. Nah, gini. Ini kan semuanya melalui titik, kalau di ruang dimensi 2 sih kelihatan bahwa yang membedakan garis-garis ini tuh adalah gradiennya gitu ya. Sorry, ini pokoknya masuk melalui titik pusat gitu ya. Nah, jadi kalau garis ini misalnya kita jumlahkan dengan garis ini, maka hasilnya juga adalah sebuah garis yang melalui titik sumbu juga gitu, titik pusat sumbu juga. Demikian juga di ruang dimensi 3. Kalau misalnya ada garis begini, ada garis begini, ada garis begini, ada garis begini gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan dua garis ini, maka hasil penjumlahannya melalui sini juga gitu. Maksudnya begitu. Itu contoh dua, ya. Nah, yang contoh ketiga, kalau tadi garis, maka ini bidang. Nah, demikian juga kalau ada bidang yang melalui titik asal atau titik sumbu, bidang itu berarti begini. Karena ini bidang berarti di ruang dimensi 3 ya. Bidang yang melalui titik sumbu itu contohnya ya, itu kan ini atau sini nih ya. Kalau ini X, O, ini Y, ini Z, maka kalau kita nyebut bidang ini itu adalah bidang X, O, Z gitu ya. Kalau bidangnya sini bidang Y, O, Z. Kalau bidangnya sini X, O, Y gitu. Nah, kalau kita menjumlahkan apa namanya vektor yang berada di dalam bidang itu ya, maka itu kalau dijumlahkan kan hasilnya juga di sini. Karena kan vektor yang berada di dalam satu bidang itu apa namanya dia arah bukan sejajar ya, tapi begini. Misalnya kan ini vektor arahnya sama gitu ya. Sorry, vektor normalnya sama. Jadi semuanya itu kalau tiduran ya tiduran semua. Demikian vektor juga yang di sini bisa begini gitu ya. Jadi dua vektor yang berada di dalam bidang itu kalau dijumlahkan hasilnya ya berada di dalam bidang ini lagi gitu. Misalnya ya kalau kita mau menjumlahkan dua vektor ini,
kan pakai resultan kan, begini kan. Nah, penjumlahan vektornya kan jadinya begini. Nah, hasil penjumlahannya kan berada di dalam sini juga. Gitu ya, itu yang dimaksud. Oke, sekarang, eh, nah, kita coba lihat. Jadi, ini tuh ruang vektor atau bukan, gitu ya. Oke, jadi kita coba lihat. Kita coba lihat satu-satu. Eh, bukan ruang vektor ya, tapi maksudnya ini nih, subruang. Sorry. Kita mau membuktikan apakah dia subruang atau bukan. Oke. Sebetulnya kita bisa menggunakan apa namanya? Bisa menggunakan determinannya. Jadi kalau misalnya sebuah matriks itu determinannya tidak nol, maka dia pasti subruang. Kemudian, oke, ini kita ini ya. Nah, jadi itu misalnya ada matriks A, ini matriks A, 4 matriks A, kemudian vektor X sama dengan nol. Berarti kan ini persamaan linear. Itu ya. Jadi sekarang kita coba buktikan dulu. Ini 3 kali 3. Lalu vektor X-nya kita pakai variabelnya yang gampang nulisnya aja ya, X, Y, Z gitu ya. Biar nulisnya nggak ribet pakai indeks. Ini nol, 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 gitu ya. Jadi saya tulis dulu. Matriks A kali vektor X sama dengan vektor nol. Nah, kita akan menggunakan operasi Gauss-Jordan. Biasanya kalau operasi Gauss-Jordan kan A disekat B gitu ya. Tapi karena ini B-nya nol, jadi kita nggak usah nyekat, kita pakai ini aja, matriks A-nya aja. Jadi kita coba mereduksi variabel atau apa namanya, mengnolkan sebanyak mungkin gitu ya. Oke, kalau masih ingat, ini kita coba nolkan angka 2 dan 3 ini. Ini kalau kita lihat sih, persamaan pertama dengan persamaan kedua, oh persamaan kedua itu, atau dua kalinya persamaan pertama ya. Yang ketiga persamaan tiga kalinya. Jadi kalau kita gunakan operasi, coba ini bisa sekali nih. Ya, kalau itu kan istilahnya, nama lainnya adalah bahwa komponen matriks itu sebanding gitu ya.
Jadi ini baris 2 1 masih ingat pengalinya di sini min 2. Jadi baris 2 itu dikurangi 2 kali baris 1. Gitu ya. Nah yang ini, yang baris 3, ini baris 3 dikurangi 3 kali baris 1. Gitu ya. Jadi ini, eh, nah, jadi persamaan pertama tetap, persamaan kedua, 2 dikurangi 2, 0. Min 4 dikurangi min 4, 0. 6 dikurangi 6, 0. Gitu ya. Yang persamaan ketiga juga sama, 3 dikurangi 3 kali baris 1, berarti ini 0. Min 6 dikurangi min 6, ini juga 0. 9 dikurangi 9, juga 0. Gitu. Jadi artinya kita peroleh persamaan cuma satu kan? Tinggal 1, min 2, 3, terus kemudian variabelnya X, Y, Z. Jadi kita punya persamaan X min 2Z plus 3Z. Sama dengan 0. Jadi berarti kita bisa tuliskan bahwa X ini sama dengan min 2-nya pindah ke kanan jadi plus, plus 3X-nya pindah ke kanan jadi min. Nah, jadi sekarang misalnya nih, kita misalkan Y-nya sama dengan S gitu ya, angka sembarang. Karena ini jawabannya banyak. Dan Z-nya juga sama, misalnya ini T, maka diperoleh X-nya sama dengan 2S min 3 T untuk sembarang T. Gitu ya. Eh, untuk sembarang T. Ya, artinya kan karena apa namanya banyak, karena terdapat banyak vektor ya. Ya. Hmm. Jadi sebenarnya yang 4 itu contoh dari ini. Jadi kalau kita punya perkalian vektor X dengan matriks A yang menghasilkan vektor 0, maka ini adalah sistem linear homogen dari M persamaan dengan N variabel. Artinya jumlah persamaan dan jumlah variabelnya tidak harus sama ya. Tapi kebetulan contoh di sini ini semuanya sama, jadi M dan N-nya sama. Maka himpunan vektor penyelesaiannya adalah subruang dari ruang dimensi N. Ini juga begitu. Ya, jadi kita jawabnya ini berarti X-nya ini ya. Y-nya S, Z-nya T.
Ya. Sang ruang dari ruang dimensi 3. Gitu ya. Itu contohnya. Saya contoh satu lagi ya. Yang dua nanti coba sendiri. Satu lagi misalnya nomor 2. Caranya sama. Eh, hmm, hmm, hmm. Oke, kita coba lihat contoh yang kedua. Satu, min 3, min 2, min 2, 7, 4, 3, min 8, min 6. Ya. Oke, sekarang kita coba. Saya copy ininya ya. Oke, sekarang kita nolkan yang baris kedua. Berarti ditambah 3. Baris 2 ditambah 3 kalinya baris 1. Kemudian yang baris ketiga ditambah 2 kalinya. Jadi pengalinya plus ya. Oke, kita coba. Baris satunya tetap. Min 3 tambah 3, 0. 7 ditambah min 6. 1. Min 8 ditambah 9. Tuh ya. Kalau yang ini, min 2 tambah 2, 0. 4 ditambah min 4, jadi 0. Min 6 ditambah 6, 0 juga. Ya. Oke, berikutnya. Sekarang kita coba nolkan di sini ya, dikurangi. Nah, sebetulnya ini tuh kalau kita mau pakai Jordan asli, ketika kita mau mengenalkan 0 di sini, pivotnya kan di sini ya. Kalau mengenalkan ini, pivotnya di sini. Jadi, bebas. Sekarang kita pakai pivot yang sini ya, mengenalkan yang min 2 dengan pivot di sini. Jadi sekarang, ini baris 1, pivotnya di baris 2. Kita mau mengenalkan angka min 2. Berarti harus ditambah 2 kali 1. Ini ya. Ini saya copy saja karena hampir mirip. Baris 3-nya tetap, baris 2-nya tetap, yang berubah sini ya. Kita hapus dulu. Baris 1 ditambah 2 kali baris 2. 1 tambah 0, 1. Min 2 ditambah 2, 0. 3 ditambah 2, 5. Udah. Nah ini sudah nggak bisa dinolkan lagi. Berarti ini terakhir ya ini. Apa diperoleh persamaan. Kita punya nih berarti X plus 5Z sama dengan 0. Ini persamaan pertama ya.
persamaan kedua, X yang nggak ada berarti Y plus Z sama dengan 0. Kalau nah, ya. Nah, sebetulnya ini kita bisa begini dari persamaan satu diperoleh ini dibuat relasi aja bahwa X itu sama dengan min 5Z ya. Dan dari persamaan yang kedua ini itu diperoleh Y sama dengan min Z gitu ya. Ini pindah ke sana. Udah, jadi sekarang kita misalkan Z-nya sama dengan T. Maka X-nya temu. Y-nya sama dengan min C. Saya copy dari sini ya. Jadi X-nya min 5T, lalu Y-nya min T, Z-nya T. Ya, jadi solusinya kan banyak juga nih. Ini bisa berlaku untuk T berapapun. Ya, jadi ini juga sama. Merupakan subruang dari ruang dimensi 3. Ya, oke. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kombinasi linier. Satu vektor P, katakanlah P gitu ya, itu disebut sebuah kombinasi linier dari vektor-vektor Q yang misalnya Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Atau kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini, bahwa P itu adalah Q1 kali K1, ditambah Q2 kali K2, ditambah Q3, dan seterusnya gitu ya. Artinya P ini bisa disajikan dalam bentuk penjumlahan dari beberapa vektor yang lain dengan pengalinya masing-masing. Di mana K1 sampai KR itu adalah pengali atau skalar. Q1 sampai Q3 itu vektor-vektor yang lain. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada sebuah vektor bisa disajikan dalam bentuk seperti itu, maka kita sebut dia kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya. Gitu ya. Kita coba lihat contohnya. Misalnya kita punya vektor P yang komposisinya adalah 3, 2, 1, lalu ada vektor Q, 1, 2, min 3, ini min 1, ini berada di dalam ruang dimensi 3, karena komponennya 3 ya, maka tunjukkan bahwa vektor R itu adalah kombinasi linier dari P dan Q. Dan tunjukkan juga vektor, ini bukan vektor P ya, karena ini sudah dipakai. Kita pakai vektor S ya. Nanti kita ganti S. Oke, sekarang ini kita coba kerjakan. Yang pakai. Nah, jadi kita tulis begini aja. Pokoknya kita bisa menunjukkan bahwa
R itu merupakan hubungan antara P dan Q gitu. Intinya sebetulnya begitu. Sekarang kita coba ya. P. Ini sekarang penyajiannya kita coba ubah dalam vektor kolom ya supaya lebih apa namanya mudah dipahami. Saya ini P komponennya. Kalau ini kan vektor baris namanya. Nah ini kita sajikan dalam bentuk vektor kolom. 3, 2, 1. Kemudian Q di sini. Q itu 1, 2, min 1. Gitu ya. Nah sekarang kita buat bahwa R itu kan dia 927. 927. Nah, ini sama dengan misalnya ambil N gitu ya. K aja deh, K. Kita nanti mau mencari nilai K dan L-nya. K kali P, berarti ini copy aja. Ditambah L kali ini Q. Maka kita punya persamaan 3K plus L, ya 1L ya, itu sama dengan 9. Lalu persamaan yang kedua, kita punya 2K plus 2L itu sama dengan 2. Samaan yang ketiga, K plus, min L ya. Min L sama dengan 7. Ya. Ini kita beri nama supaya mudah menyebutnya. Ini ya. Nah, boleh dimulai dari yang mana dulu. Tapi ini kita mau menghilangkan salah satu dulu ya. Enaknya saya menggunakan persamaan 2 dan 3. Ini, kemudian ini. Ini berarti kan persamaan ketiganya harus kita samakan kan ya. Saya kalikan 2. Saya sama. Min L ya. Oke. Ini berarti 14. Oke ya. Sekarang kita jumlah. Boleh dijumlah, boleh dikurang. Kalau dijumlah berarti nanti kita mendapatkan K. Kalau dikurangi berarti kita mendapatkan L. Kita jumlah aja deh. Kalau dijumlah berarti ini L-nya habis ya. Jadi ini 4K sama dengan 16. Maka K-nya sama dengan 4. Oke. Dengan K sama dengan 4 berarti kita punya
Kita masukkan L-nya, kita masukkan sini ya. Oh, tadi kita sudah persamaan 23, berarti kita masukkan yang pertama aja. Sama, persamaan 2 dulu deh. Ke salah satu dulu persamaan 2 atau 3 ya. Baru nanti hasilnya dua-duanya kita masukkan ke persamaan yang pertama. Hmm. Ke persamaan kedua. Berarti L-nya sama dengan 2 min 6 ya. Kita punya L-nya adalah min 3. Kita cek, masukkan ke persamaan pertama. Ini harus cocok ya. Kalau nggak cocok berarti dia bukan solusinya. Di sini. Oke, ini loncat-loncat. Oke, persamaan pertama. Kita coba. K-nya 4. L-nya min 3. Benar ya? Sesuai. Oke, karena sesuai berarti jadi R merupakan kombinasi linier dari P dan I. Sama dengan berapa tadi? 4P, 4P min 3L ya. Oke, gitu. Jadi untuk membuktikan apa namanya? Membuktikan bahwa itu kombinasi linear, kita harus bisa menemukan nilai K dan L-nya. Tuh, nah, sekarang kita coba yang kedua tadi, S. Ini ya, ini P-nya kita ganti ya, karena vektornya P sudah dipakai di sini. Jadi ini kita pakai S.
Ini yang A. Dari P dan Q. Ya, sekarang yang kedua. Yang vektor S. Ini kita tunjukkan vektor S bukan. Ya, caranya sama. Ini saya copy lagi sampai sini ya. Ada. Oke, ini berarti vektor 4 min 18 ya. 4 min 18. Sama kita buat 3K sama cuma bedanya di sini ya. 4 min 18. Caranya kayak tadi. Sama ini saya kita pakai yang mana enaknya nih? Sama ya. Sama aja. Kita pakai 23. Kita pakai. Ya Pak, monggo Pak, tunggu. Matur nuwun. Cuma diganti di sini ya. Samaan 2 dan 3 ini berarti min 1. Kemudian yang ketiga ini 2K 2L berarti ini 16. Ya. Sekarang kalau ini dijumlah berarti 4K sama dengan 15 ya. Berarti K-nya sama dengan monggo Mas 15 per 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan K itu ke dalam persamaan kedua atau ketiga bebas. Tapi harus salah satu dari ini. Ya. Ini 15 per 4. Persamaan kedua berarti ini samaan keduanya ini min 1. Berarti ini 30/4 ya ditambah 2L sama dengan min 1. Berarti 2L sama dengan min 1 ini pindah ke sana. Min 31/4. Gitu ya. Ini kalau jadikan per 4 berarti ini 35. Min 4 min 31/4 ya. Min 4/4 min 31/4. Jadi hasilnya ini. Nah berarti L-nya adalah per 8. Gitu ya. Ini kita. Oke, sekarang kita masukkan L dan K-nya itu ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya 3K. Ini 4. K-nya 15/4. Ini
Ini berarti 45, 45. Oh, ini per 8 ya. Berarti ini 98. Berarti hasilnya adalah berapa nih? 55 ya. 55 per 8. 90 kurang plus. Dan ini tidak sama dengan 4. Jadi tidak bisa ditemukan nilai yang cocok. Karena tidak dapat ditemukan nilai K dan L yang memenuhi, maka S bukan kombinasi linear dari P dan Q. Itu ya, saya copy dari sini aja. Nah, gitu ya. Itu untuk kombinasi linear. Jadi kalau kita nggak bisa menemukan skalar-skalarnya, ya berarti dia bukan kombinasi linear. Gitu. Oke. Sebenarnya di sini udah ada jawabannya ya. Oke. Nah, satu lagi sekarang kita lanjutkan dengan bebas linear. Jadi bebas linear itu begini. Definisinya ya, kalau kita lihat definisinya, jika S besar itu adalah himpunan yang berisi vektor-vektor V1, V2, V3, dan seterusnya sampai VR, dan ini vektornya ada isinya, maka dia bukan vektor kosong ya, maka persamaan K1 kali V1 plus K2 kali V2, ini V1, V2 sampai VR-nya itu adalah anggota dari S, kemudian masing-masing vektor itu dikalikan K, dan sama dengan 0, maka dia sedikitnya akan punya solusi, ya kan? Di mana K1, K2, K3-nya itu adalah 0. Nah, kalau solusinya hanya ini, maka vektor itu atau himpunan vektor ini disebut bebas linear. Tidak ada angka K1, K2 yang lain. Jadi, apa namanya, seperti persamaan linear homogen ya. Persamaan linear homogen ini dipenuhi hanya ketika K1 sampai KR-nya itu 0. Maka S-nya disebut bebas linear. Tapi kalau kita bisa menemukan satu saja, nilai K-nya misalnya K-nya itu 5, K2 sampai KR-nya 0 semua. Kita bisa nemuin satu aja. Maka dia S-nya sudah dikatakan tak bebas linear. Gitu. Jadi apa namanya? Vektor S, himpunan himpunan S yang berisi vektor-vektor itu dikatakan bebas linear kalau semua skalar yang apa namanya? Menjadi skalar pada persamaan homogennya ya, itu nol semua, maka dia bebas linear. Tapi kalau bisa nemu satu aja, maka dia tak bebas linear. Jadi dengan kata lain, sebuah vektor, himpunan vektor S itu yang berisi dua vektor atau lebih ya, dikatakan tak bebas linear jika sedikitnya salah satu dari vektor S itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Gitu. Jadi karena tidak semuanya nol ya, ada satu yang tidak nol, maka kita bisa menyajikan satu vektor misalnya V1 itu kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Gitu. Tapi kalau kita tidak bisa menyajikan kombinasi linear dari vektor yang berada di dalam S itu ya, maka ya udah berarti dia bebas linear. Tuh. Jadi definisinya itu tadi definisinya kalau kita bisa menemukan satu K saja yang tidak nol, maka dia tak bebas linear. Tapi kalau persamaan homogen itu hanya dipenuhi ketika K sampai KR-nya 0 semua, maka S ini adalah bebas linear gitu ya. Kita coba lihat contohnya. Nah, kalau ini misalnya vektor S itu isinya adalah vektor-vektor satuan. Vektor I, ini vektor satuan. Artinya vektor yang nempel di sumbu X sepanjang satu. Jadi panjangnya satu. Ini 1, 0, 0. Jadi nempel di sumbu X kan. Kemudian vektor C.
nol satu nol. Dia nempel di sumbu Y ke depan. Kemudian K ini nempel di sumbu Z. Dia ke atas nol nol satu. Jadi kalau kita gambarkan tuh, ini vektornya begini. 100 tuh di sini, nempel di sini ya. Sorry. Sorry, yang ke depan. 100. Yang sumbu X. Yang sumbu Y 010. Lalu yang sumbu Z ini 001. Ini namanya vektor I, yang ini J. Jadi dia vektor-vektor satuan gitu ya. Nah, kita akan tunjukkan apakah S ini bebas linear atau tidak. Jadi, caranya adalah kita kalikan masing-masing vektor ini dengan L1, L2, L3. Atau misalnya A1, A2, A3. Atau K1, K2, K3 gitu ya. Kalau kita bisa menemukan L1, L2, L3 ini selain 0, maka dia tak bebas linear. Tapi ternyata kalau bentuknya seperti ini, L1 kali 100, L2 kali 010, L3 kali 001, ini mungkin akan lebih jelas kalau dibentuknya begini ya. L1 kali 100. Lalu L2 kali 010 gitu ya. Plus L3 kali 001. Nah, ini kalau kalau lalu kemudian sama dengannya ruas kanannya kan vektor 0 nih, ya. Ini kan vektor 0. Berarti kalau dijumlahkan kan L1 plus 0 sama dengan 0. Jadi kan hasilnya ini L1 sama dengan 0. Lalu yang persamaan kedua, L1-nya dikali 0. Jadi 0 plus L2-nya dikali 1. Jadi L2 plus L3 dikali 0. Jadi persamaan kedua menghasilkan L2 sama dengan 0. Persamaan ketiga, L1 kali 0, 0. L2 kali 0, 0. L3 kali 1 sama dengan 0. Jadi ini L3 sama dengan 0. Nah, udah. Tidak ada persamaan lain yang bisa kita lihat lagi gitu ya untuk mencari berapakah nilai L1, L2, L3 yang selain 0. Nggak ada. Jadi karena ini satu-satunya solusi, maka S bebas linear. Gitu ya. Jadi eh, itu kalau kita mau menunjukkan dia bebas linear atau tidak. Kita coba lihat contoh berikutnya. Sekarang S ini vektornya bukan vektor satuan nih, jadi agak variatif. P, Q, R. P-nya ini, Q-nya -165, R-nya 123. Apakah dia bebas linear? Sama caranya. Jadi kita buat seperti ini ya. Nanti bentuk persamaannya 3L1 min L2 plus L3 sama dengan 0. Min 2L1 plus 6L2 plus 2L3 dan seterusnya sama dengan 0. Nah, sebetulnya kalau kita hanya menunjukkan apakah dia bebas linear atau tidak, atau kalau kita mau menunjukkan apakah apa namanya, apakah dia punya solusi selain yang apa namanya trivial ya, selain L1, L2-nya sampai L3 itu 0, kita juga bisa menunjukkan dengan determinan. Kalau determinan dari matriks ini kan sebetulnya bisa dibuat jadi matriks ya. Kalau determinan dari matriks ini sama dengan 0, maka dia bebas linear. Tapi kalau satu saja matriksnya determinannya tidak 0, berarti kita bisa membuat nanti hubungannya kayak yang kita lakukan tadi, seperti ini. Berarti ada apa namanya hubungan antara vektor P dan Q kayak gitu. Kayak gini. Jadi kita coba ya. Kita coba dengan dua cara. Yang pertama ini kita coba hitung determinannya.
Kita buat, saya samakan deh. L1 kali P plus L2 kali Q plus L3 kali R. Ini sama dengan vektor 0. Nah, sekarang kita ganti angkanya. Ya, P itu 3 min 2 1. Q itu min 1 6 5. Ini 1 2 3. Nah, kalau kita buat persamaan kan jadinya ada 3 persamaan kan. L1 ini 3 yang persamaan pertama ya. 3 L1 min L2 plus L3. Gini kan ya. Samaan kedua. Min 2 L1 plus 6 L2 plus 2 L3 sama dengan 0. Samaan ketiga L1 ditambah 5 L2 ditambah 3 L3 sama dengan 0. Nah, kita coba hitung determinannya. Masih ingat menghitung determinan? Pakai sarus boleh, pakai Laplace boleh. 3 min 2 1 min 1 6 5 1 2 3. Nih, saya pakai sarus biasa ya. 3 kali 3 kali 6. Berarti 9 kali 6. 54 ya. Ditambah min 1 kali 2 kali 1. Berarti ini ditambah min 2. Ditambah 1 kali min 2 kali 5. Ditambah min 10. Lalu dikurangi arah sebaliknya. 1 kali 6 kali 1. Berarti ini 6. Lalu dikurangi lagi 2 kali 5 kali 3. 30. Dikurangi lagi min 1 kali min 2 kali 3. Berarti min 6. Ya. Sekarang kita coba hitung. 54 kurangi 2, 52. Dikurangi 10, 42. 42. Hah? Ini 0 ya? 54. Benar nggak nih? 3 kali 6 kali 3. 9. Kali 6, 54 ya? Ditambah min 2 kali 2 kali 1. Ditambah min 2, ditambah min 2 kali 5 kali 1. Min 10. Dikurangi arah sebaliknya 6. Dikurangi lagi 10 kali 3, 30. Dikurangi lagi min 1 kali min 2, 3. Dikurangi 6 ya, benar ya? Oke. Ini 52 dikurangi 10, 42 dikurangi 6, 36 dikurangi. Oh, 0 ya ini ya? Ini 0 ini. Ini berarti kalau 0 bebas linear dong. Ini salah ya?
Ini tidak sama dengan nol nih sama. Harusnya sama dengan nol. Maka ini bebas ini ya. Boleh pakai gini. Bentar saya cek variabelnya. Benar ya angkanya ya. Oke, dan ternyata memang tidak nol kan ya? Hmm, 54. Iya benar. Dikurangi, ditambah min 2. Ditambah min 10. Dikurangi 6. Dikurangi 30. Dikurangi 6 lagi. Ya benar. Karena ini determinannya nol maka bebas linear. Gitu ya. Ini ikut nanti yang contohnya yang di PowerPoint-nya saya ganti. Oke. Nah, nanti contoh 6 silakan dicoba sendiri ya. Apakah dia bebas linear atau tidak? Kalau kita bisa nemukan satu, nah menemukan satu itu adalah begini nanti jawabannya sama kayak yang waktu kita latihan. Jadi kita bisa membuat, nanti harus dimisalkan salah satu gitu. Misalnya X-nya sama dengan T gitu ya, kayak gini. Z sama dengan T. Ini kan jadi punya banyak vektor kan. Kalau kita ambil T-nya satu aja, maka vektor yang terjadi adalah min 2 min satu satu. Kalau T-nya 2 berarti min 10 min 2 2, dan seterusnya. Maka kalau kita bisa menemukan satu nilai dari pengalinya itu tidak nol, ya berarti dia tidak bebas linear. Gitu ya. Tapi kalau memang nol semua, ya berarti bebas linear. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Nah, jadi kalau materinya besok sampai ini ya, seperti biasa kemarin waktu apa namanya? Waktu ujian UTS, saya beri waktunya gimana? Saya lupa. Kalau nggak salah 24 jam, Bu. 24 jam ya? Oh ya, oke. Oke. Walaupun ini ujiannya masih masih agak lama karena yang kelas lainnya masih kemarin libur ya. Besok juga libur lagi hari Kamis. Jadi mungkin masih 2 minggu lagi untuk ujiannya. Saya kira itu ya. Nanti saya upload apa namanya rekamannya dan saya revisi sebentar untuk PowerPoint-nya ya. Karena ternyata hasilnya adalah bebas linear. Baik, terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di mata kuliah yang lain ya, jangan di mata kuliah yang sama. Sampai jumpa di ujian akhir nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih, tidur. Bu. Yo, Selesai, Bu. sami-sami. Makasih, Bu. Jangan